disampaikan Pak Lubo ini juga memperkuat apa yang disampaikan beliau Pak Dr. Habib tadi. Jadi prinsipnya karena kita ini yayasannya pengelola rumah sakitnya ini yayasan private gitu ya, sehingga sangat mungkin ditambah dengan amal usaha yang lain. Sekali lagi problemnya pada implementasi di lapangan, salah satunya adalah sistem. Nah idealnya nanti selain bapak-bapak yayasan paling pangandikan, entah bertanya, pendapat dan sebagainya, hemat kami nanti kami mohonkan juga dari DPM PTSP nanti juga menyampaikan. Dan kami perlu konfirmasi dulu pada Pak Dirut ini ya, Pak Dirut yang memberikan informasi bahwa 2 atau 3 hari kemarin katanya sudah bisa dibuka lewat Bu siapa petugas. Baik, kami persilakan Pak Tris sampaikan, monggo. Ya, kemarin sore kita sudah klarifikasi ke DPD Semarang, apakah kita bertanya apakah yang untuk bisa dibuka, katanya sudah, cuma kami belum verifikasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Dirut. Bapak yang kami hormati, konfirmasi yang pertama Jawa Tengah sudah ada diperbolehkan dibuka, cuman belum kita konfirmasi ulang dengan praktek ya pasti ya. Baik, Bapak yang kami hormati, waktu kepada Bapak bisa menyampaikan pendapat, pertanyaan yang lainnya. Nanti juga kami mohonkan sesi pertama ini bertanya jawab. Ada 3 penanya plus 1 dari DPM PTSP nanti paling pangandikan jadi 4. 3 dulu. 1 Pak Badrul, 2 Pak Samsudin, 3 Pak Adib. Ini dulu ya. Kemudian nanti dari DP Energia nanti. DPM PTSP. Ini harus saya lafalkan berulang supaya nanti bisa masih. Yang pertama Pak Badrul dulu, monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang sekali Pak Habib dan Pak Riko, calon dokter, mudah-mudahan dalam waktu dekat jadi dokter. Sangat baik dan sangat mudah dicerna. Kami sudah tua-tua Pak, umur sudah di atas 60 semua rata-rata ini. Hanya pembawa yang masih muda. Bapak sekalian, Pak Habib, kami mau tanya Pak, penggabungan yayasan sebenarnya dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan ada 3 tadi Pak. Ketidakmampuan yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung dengan sejenis, atau yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, ketertiban umum dan kesusilaan. Salah satu dari 3 tadi Bapak nyarakan yang nomor 3. Kalau yang nomor 1 Pak, ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain. Seperti yang tempat kita ini, pengurusnya mirip, misalnya kebetulan bendahara dua-duanya Pak, kebetulan. Di yayasan kita ini, masalah ke orang lain nggak ada masalah Pak, dua-duanya. Khususnya yang mau digabung, tidak punya utang, punyanya saham juga sedikit. Hanya itu Pak, kalau yang lain nggak begitu ada. Pertanyaan saya, kalau yang nomor A bagaimana Pak? Alasannya lebih mudahkah atau lebih sulitkah? Yang nomor 1 tadi, yang A tadi. Terus yang kedua, sekedar informasi saja Pak, barangkali nanti kalau di tempat lain untuk dibicarakan. Yayasan kita ini 90% keuntungannya untuk investasi ke depan Pak. Yang 10% untuk operasional yayasan, di mana di situ ada CSR, ada zakat, ada infak, ada membiayai sekitar kita ini yang tidak mampu bayar BPJS. Itu sampai 400 orang yang kita biayai. Ya, untuk tahun ini ada tambahan dikit. Nah itu, jadi tempat kita yang semua Pak untuk investasi ke depan, sehingga kita tetap sehat Pak. Rumah sakit yang sehat, yayasan yang sehat, pengurusnya gendut tapi tidak dari situ Pak. Kebetulan kami kepengurusan ini ada kiainya,
ada ustadznya, ada pengusahanya, ada dokternya, komplit Pak sini. Insya Allah tidak mencari dari situ. Dan ini yang penting kita lakukan ke depannya supaya kalau kita semua nggak ada tetap seperti ini. Dan tujuannya tadi sudah terjawab semua. Tadi pertanyaan banyak Pak yang mau ditulis, tapi sudah dijawab dua-duanya kok sudah nggak perlu tanya jadi Pak Habib sudah boleh naik sepeda kemana tadi loh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Badrul. Kalau tadi ada pengusaha, ada kiai, beliau yang golongannya Ustadz. Oh iya. Tapi hari ini pakai kumis. Baik. Sunandakan Pak Kiai Samsudin monggo. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Jadi betul-betul hari ini kita gembira luar biasa. Ini berhari-hari sebelum ini kita diskusi. Ini namanya diskusi bodoh sama-sama nggak mudeng gitu. Ya, ada yang kita yakin itu benar, ternyata salah juga itu. Ini betul-betul memang kalau yang ahlinya hadir itu selesai. Maka agama memberi pesan betul, jangan dikasih yang tidak ahlinya, nanti rusak. Baik Pak, jadi regulasi pasti benar dan pasti baik, tetapi diimplementasi ini problem. Untuk itu kami mohon Pak, ini ada edaran atau apa ya dari Kementerian Kesehatan kepada daerah ya. Karena faktanya ini sudah berjalan bertahun-tahun itu penyikapan tentang itu berbeda-beda. Nah salah satunya yang ada di Klaten ini gara-gara yang seperti itu. Jadi kalau itu ada semacam apa ya bahasanya, ada edaran atau apa dari pusat sehingga daerah itu ada pemahaman yang sama. Dan itu sebenarnya tidak hanya Kementerian Kesehatan saja, yang lain-lain seperti itu. Daerah ini sering juga penafsirannya, pemahamannya tidak sejalan dengan yang di pusat. Itu satu. Saya ingin menambahkan Pak, kami sebenarnya di yayasan ini juga ditugasi tadi, apa betul bahwa rumah sakit ini betul-betul memperhatikan tentang kesejahteraan, keuntungannya untuk umat, betul Pak. Jadi keluarkan zakat, CSR, RTLH. Untuk 2 tahun ini saja kita mengeluarkan itu untuk 50 rumah tidak layak huni. Karena kita melihat Kabupaten Klaten ini masih banyak sekali rumah tidak layak huni. Ini dari pemerintah juga sudah menggiatkan, Basnas menggiatkan, tetapi partisipasi dari swasta ini diharapkan. Nah, yayasan ini yang pertama. Yayasan ini terlibat dan merespon itu juga yang pertama. Nah, untuk 2 tahun ini sudah 50 rumah dan tahun ini akan sekitar ada 20 rumah lagi. Jadi ada 70 rumah setiap rumah. Itu diantara bahwa apa betul bahwa ini nirlaba yang betul-betul itu real di masyarakat. Juga beasiswa, jadi beasiswa itu kita berikan anak-anak sampai kepada anak-anak yang mengambil S1 tidak bisa selesai. Kita PHI, kurang sedikit skripsi, lantas tidak bisa berhasil. Kita bantu. Lewat apa? Lewat zakat kita. Kita himpun seluruh amal usaha di yayasan ini, semuanya mengeluarkan zakat. Zakatnya dihimpun, diserahkan kepada yayasan, yayasan menugaskan kepada kami untuk dikelola dengan baik itu, dan itu dikembalikan pada masyarakat, termasuk dari pasien-pasien yang tidak mampu. Nah ini aja Pak, terima kasih. Dan yang penting tetap bagaimana pusat ini memberikan satu semacam edaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Komandan Bedah Rumah. Nah, ini beliau ya, yang sudah 50 nanti. Tahun ini berapa Pak? 20. Baik. Ada 2 orang, 2 pertanyaan, 2 informasi. Jadi pertanyaan pertama informasi tentang sisa hasil usaha rumah sakit yang juga adalah sosial, dan juga yang kedua hampir sama tapi yang ke kiri kanan. Baik, Pak dari Pemindah sekarang, Pak Adib. Ya, monggo Pak Adib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makmum dengan Pak Sarudin bahwa kita ini saat ini baru merasa pencerahan. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita banyak berbicara
bicara mengenai ini, tapi dalam keterbatasan gitu. Sehingga selalu dalam keraguan gitu. Keputusan yang kita ambil itu selalu mengambang terus. Oke, saya kira nanti setelah pencerahan ini nanti mudah-mudahan kita juga sudah bisa memutuskan. Cuman memang agak sedikit ada permasalahan. Kalau ini tadi penjelasan para narasumber ini tadi itu kayaknya terus timbul pertanyaan, wah kalau sebenarnya seperti ini sebenarnya nggak ada masalah yang urgen gitu. Artinya mungkin saya bisa memutuskan secara perorangan, ya nanti saya kalau pembina nanti nggak tahu secara keseluruhan. Ini kalau seperti ini kenapa kita repot-repot bergabung gitu loh? Karena sebenarnya ini ketika kemudian ada yayasan yang lain selain yayasan haji, itu juga karena menyikapi keadaan waktu itu gitu loh. Kemudian kita nyiasati, kita bikin yayasan baru. Dan memang agak sedikit istilahnya dalam perjalanannya itu ya meskipun lancar, tapi juga kadang-kadang juga ya sering ya overlapping katakanlah kadang-kadang seperti itu. Meskipun itu juga bisa kita atasi. Jadi kemudian itu tadi pertanyaannya apa? Kalau seperti ini ya, tadi kan seolah tidak ada hambatan gitu kan, untuk seandainya jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, akhirnya digabungkan itu juga ternyata bagus. Tapi seandainya tidak itu kayaknya juga tidak susah gitu ya. Artinya kita bisa tetap membagi tugas ya. Karena pada dasarnya yayasan ini dulunya memang ada beberapa kegiatan, terutama dulu selain rumah sakit itu juga ada kayak pelayanan rumah. Ya, pelayanan rumah itu ya macam-macam, ada yang kemudian kita mengadakan bimbingan manasik haji, kemudian kita dakwah, gerakan dakwah gitu. Dan itu memang satu saat itu agak timbul satu katakanlah keraguan loh. Kalau rumah sakit ini sementara ini kita tuh dianggap ya lembaga yang nirlaba. Ini tadi meskipun Pak Samsudin juga sudah memberikan penegasan bahwa kita ini benar-benar nirlaba gitu ya. Karena kemudian singkat sedikit, singkat fokus. Oh iya, kacau saya kalau disuruh terus singkat. Jadi gini, mengenai penegasan nirlaba tadi, ya kita ini memang sebenarnya dasarnya itu memang ada undang-undang yayasan dan juga ada undang-undang wakaf. Ya, jadi ketika memang rumah sakit itu untungnya besar ya, untungnya besar ya. Tapi ternyata kan harus kembali untuk pengembangan rumah sakit ya. Tidak bisa seperti tadi kalau pengertian nirlaba itu tidak tidak dibagi keuntungannya. Ya itu jadi kalau menurut undang-undang wakaf ya, itu memang kita ini ada kesempatan ataupun ada hak 10% dari keuntungan. Ya. Itu undang-undang wakaf ya. Jadi karena kita ini mengelola benda wakaf ya, barang-barang wakaf, itu kalau misalkan itu diusahakan gitu ya, hanya untuk bisnis katakanlah, itu kita bisa menerima keuntungan itu 10% dari keuntungan itu berdasarkan undang-undang wakaf. Dan sejak itu kita memang seperti gerakan yang lain-lain itu kemudian terbiayai dengan itu ya. Seperti tadi Pak Samsudin juga sudah menceritakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, pertanyaan saya gini, sepertinya atau gini, barangkali bapak-bapak itu juga
bisa mengevaluasi. Kira-kira apakah kalau kondisi seperti ini ada urgensi untuk kita gabungan? Ya. Jadi nanti mohon nanti bapak-bapak itu bisa berikan pencerahan, ya. Karena memang semuanya itu memang jadi masalah, ya. Memang saya yakin itu bisa kita atasi. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib yang intinya meminta pendapat bagaimana sejauh mana urgensi dan bergabung dan seterusnya. Saya atur catatan sedikit untuk yang wakaf tadi, sebenarnya bukan 10% hak kembali, tetapi operasional dari wakaf maksimal 10% dari pendapat. Dan kita belum menggulirkan program itu. Yang DPMPTS saya pilih nanti saja, kita tanya dulu ya. Sudah siap? Oh baik, ya alhamdulillah. Mic-nya boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang langsung mohon ya, perkenalkan nama saya Arif Cahyo Baskoro dari DPMPTSP Kabupaten Klaten. Jadi di sini saya mau diskusi saja. Yang pertama itu di OSS tadi kan Pak Habib Aziz sudah menyinggung setelah selesai penggabungan yayasan bergabung berakhir tanpa likuidasi gitu. Nah ini sedangkan di sistem OSS sendiri itu belum ada fitur yang namanya penggabungan yayasan. Jadi kita pernah konsultasi dengan OSS, dengan BKPM Pusat, itu katanya harus dicabut dulu melalui likuidasi dan mendaftar dengan yayasan yang baru. Nah itu artinya di OSS dan peraturan itu belum sesuai, atau mungkin fiturnya ini belum ada atau belum dinyalakan oleh lembaga OSS. Nah yang ditakutkan dari kami nanti adalah ketika yayasan jamaah haji, terus yayasan Al-Mabrur sama yayasan barunya nanti itu punya 3 NIB dan 3 NPWB. Sedangkan hak akses OSS itu dimiliki oleh kementerian, lembaga, provinsi dan daerah. Nah nanti kalau ada pengawasan dan sidak atau pengecekan lain-lain, sedangkan NIB itu masih aktif dan tidak dicabut, nah itu nanti bermasalah atau tidak, seperti itu permasalahan yang pertama. Terus yang kedua tadi, bulan kemarin ada juga yang konsultasi tentang penambahan KBLI yang rumah sakit dan itu masih terkunci. Dan ini tadi kita coba lagi dan alhamdulillah sudah bisa menambah KBLI yayasan pendidikan pesantren dengan KBLI pendukung dengan jenis usaha pendukung dengan KBLI pesantren sudah bisa. Sudah terbuka ya Mas? Sudah terbuka, fiturnya sudah terbuka Pak. Kalau kemarin memang terkunci di bagian jenis usahanya hanya tertera utama gitu. Jadi tidak bisa menambahkan KBLI pendukung. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Arif. Ini juga kabar yang lebih melegakan lagi. Ternyata kanalnya sudah dibuka semakin banyak pendukung ya, berarti ya nanti ya usaha pendukung ya. Baik, saya pikir sudah terwakili ini dari DPMPTSP. DPMPTSP dari belakang perlu enggak? Enggak perlu ya. Baik Bapak yang kami hormati, ada beberapa pertanyaan Pak Dr. Habib, Mas Riko, nanti mohon mungkin kayaknya yang pertanyaan dinas kesehatan Kementerian Kesehatan tadi untuk Mas Basar kayaknya nanti ya, tentang yang sosialisasi dan juga pelaksanaannya. Tapi waktu Pak Habib dulu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas semua pertanyaan dan kita diskusikan pada siang hari ini. Saya terlebih dahulu ingin menjelaskan yang pertanyaan terakhir Pak ya, tentang kesulitan OSS tadi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh saya dan Pak Diko, secara regulasi itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah baik dari penggabungan dan lain-lain. Hanya memang kalau di SS bukan kewenangan saya, juga bukan Pak Diko. Masalahnya di situ Pak.
Jadi 2SS itu ya kewenangan kementerian yang bersangkutan untuk membuka kan. Ini menjadi usaha yang harus kita lakukan, bagaimana caranya seperti itu ya. Jadi memang kalau setelah penggabungan nanti akan ada 3 NIB Pak ya, Yayasan Jamaah Haji, Al-Wadur dan lain-lain. Bagaimana cara menghilangkannya? Mungkin itu bukan dikualifikasi sebagai notaris atau ahli kesehatan, ada di kementerian yang bersangkutan. Itu masalahnya Pak. Nah mungkin Pak, mohon kepada Bapak dan Ibu datang ke Jakarta kepada Kepala Ofis BKPM untuk berubah itu Pak. Karena begini, ini contoh Pak ya. Ketika saya dan Pak Habib misalnya membuat PT di situ, yang sekarang banyak Pak. Direktur utama, wakil direktur, komisaris itu dulu tidak ada Pak. Masih dulu istilahnya hanya saya masih ingat di Ahok Online ketika mendirikan PT hanya ada direktur dan komisaris, hanya 2. Karena waktu di Jakarta ada yang protes, Pak kami ada wakil direktur, ada direktur utama, ada presiden direktur, ada presiden komisaris, gimana caranya? Ayo notarisnya kirim surat, karena saya tahu persis, udah kirim surat ke kami. Akhirnya oleh kementerian dibuka fiturannya, ada presiden direktur utama, direktur semuanya. Ada presiden komisaris kan banyak cara begitu. Termasuk DPS ada ketuanya sekarang itu. Itu waktu di Kementerian Hukum dan HAM bisa dibuka dengan permohonan dari yang bersangkutan. Mungkin termasuk ini. Coba aja datang ke KSS, ke BKPM. Ini kami sudah melakukan penggabungan, tolong dibuka. Jadi KSS tidak kaku tergantung permohonan dari Bapak dan Ibu semua. Mungkin sini ada panas, silakan aja datang ke sana untuk dilakukan perbaikan sesuai regulasi yang ada. Itu mungkin jawaban saya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya dari belakang saja menjawabnya dari Bapak tadi Pak Adib ya. Soalnya penting atau tidak pentingnya digabungkan Bapak dan Ibu yang menjawab. Orang ada analisis SWOT misalnya, apa strength, weakness, opportunity, benefit, apa yang lain-lainnya silakan aja dihitung oleh Bapak semua itu. Mungkin tujuannya bahagia dunia kan, masuk surga. Itu aja. Itu Bapak dan Ibu lebih tahu lah kalau masuk. Karena ya kalau yang namanya yayasan kan didirikan itu kalau orang Amerika menyebutnya charity Pak. Keikhlasan. Di luar itu kita sudah punya apa-apa. Jangan di luar tidak punya apa-apa jadi pengurus yayasan, jadi cari hidup di yayasan. Itu yang tidak boleh Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering ditanya apakah yayasan pendidikan misalnya Pak boleh mencari untung? Boleh Pak. Bayar dosen dari mana Pak? Itu. Hanya ketika yayasan mencari untung bukan untuk dibagikan kepada pembina pengawas pengurus, tapi dikembalikan kepada yayasan bersangkutan. Seperti di sini misalnya. Saya beberapa kali jadi saksi ahli yayasannya hebat gitu Pak Niko, tapi dosennya tidak sejahtera. Ternyata pembina pengawas pengurus digaji Pak. Itu di Sidoarjo sampai terjadi gugatan Pak. Terjadi perubahan pembinanya digugat. Dulu kami digaji per bulan 5 juta, sekarang nggak ada. Katanya kenapa? Pantesan Pak murid-muridnya maju-maju. Ternyata cari untung Pak. Boleh cari untung. Kalau kata Pak Niko tadi dikembalikan kepada kepentingan. Kalau tidak cari untung Bapak dari mana nanti kata. Jadi itu makna itu harus difahami, dikembalikan kepada kepentingan yayasan. Misalkan tadi Bapak sudah menyebutkan ya, kepentingan yang sudah tahu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya ya. Kalau Bapak tadi tanya pertanyaan pertama Pak tentang alasan, ini kan alternatif Pak, tidak kumulatif. Nomor 1 ya. Kira-kira menurut Bapak memang nomor 1 dipenuhi oleh yayasan Al-Wadur, silakan saja. Itu kan berdasarkan laporan kegiatan, laporan keuangan dan lain memang ada ketidakmampuan. Jadi Bapak dan Ibu lebih tahu. Ini bukan kumulatif Pak, tapi alternatif saja. Yang kumulatif itu artinya harus 3-tiganya dipenuhi kan tidak. Karena saya tidak tahu kondisinya, saya mengatakan yang C itu Pak. Tapi karena Bapak lebih tahu, yang A yang memenuhi syarat ya boleh-boleh saja. Itu juga tidak akan persoalan orang lain Pak. Karena Bapak dan Ibu yang tahu, jangan sampai terjadi bisa lihat tadi Bapak katakan gugatan. Kami sebenarnya mampu, karena harus digabung, nah gitu Pak. Nah, silakan kalau itu.
Yang kedua tadi Bapak ya, informasi seperti itu. Ya, jadi kenapa? Bubar. Kalau bubar nanti ada likuidasi Pak sama. Jadi bisa dua cara, bisa digabung, bisa bubar. Kalau dibubarkan berarti dilikuidasi, semua aset diserahkan. Itu mungkin alternatif Bapak terakhir ketika izinnya tidak keluar gitu. Bubarkan aja apapun aset, serahkan kepada yayasan ini dan ada likuidasi kali itu. Ya dua-duanya sama saja sih Pak. Nah, gitu. Sama modal. Karena kalau saya dua-duanya pernah melakukannya untuk para pihak itu Pak. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Nah, gitu. Dua-duanya bisa dilakukan. Tapi terlihat kesulitannya, kesulitan akibat hukumnya kan seperti apa kan? Kita juga tidak tahu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dibubarkan berarti visi misi yayasan yang lama itu sudah tidak ada lagi kan? Tapi kalau digabung setidaknya yang lama masih bisa masuk apa yang diinginkannya di yayasan baru. Hanya begini Bapak dan Ibu, pada intinya acara kita pada hari ini tadi Pak Eko sudah menjelaskan, pada intinya kan bisa bergabung Pak. Tidak lagi sumber persilakan yang lainnya untuk swasta. Hanya masalah perizinan yang agak Pak. Dan si teknik kenotariatan bisa dilakukan gitu Pak. Teknik perubahan anggaran di AHU online bisa dilakukan Pak. Hanya satu yang kata tadi, OSS-nya hanya itu sebenarnya. Yang lainnya saya kira nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah, hanya itu saja sebenarnya kan. Jadi bukan di kenotariatannya, bukan di AHU online-nya, bukan juga di Kementerian Kesehatannya, tapi di OSS. Hanya itu saja. Itu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Habib, dan bisa kita lihatkan ke Pak Riko dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi banyak informasi yang diberikan ya Pak. Mau bertanya tadi hanya dari Pak Habib minta pandangan. Tadi kalau disampaikan oleh Bapak, ya keuntungan itu pasti boleh. Gimana kita menggaji seluruh dokter, perawat tadi, beli obat, tinggal nanti sisanya itu dikembalikan untuk pelayanan, untuk kesejahteraan umat. Tadi banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Ini kami juga ditekankan tuh Pak sama Pak Menteri di Lakar kemarin nih, tanda kesenangan Pak Menteri bilang, beliau kan bangkir. Saya kalau deposito sudah punya, dapat setiap bunganya dapat setiap bulan. Nah sekarang saatnya saya untuk cari bunga pahala. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver kebijakan yang nanti menghasilkan manfaat buat masyarakat. Nah saya pikir ini juga hal yang menjadi fundamental pertimbangan Bapak Ibu semua menjalankan amanat tadi ya, memberi wakaf misalnya ya. Nyambung dengan pertanyaan Pak Adi tadi, apakah relevan untuk digabung atau dipisah? Sekali lagi itu pasti Bapak Ibu yang tahu. Nah indahnya kita Indonesia ada namanya musyawarah Pak. Di tempat lain nggak ada istilah itu, hanya ada di negara kita musyawarah. Saya coba kasih gambaran sedikit ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Bas, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari OSS ya. Konsep holding itu dilakukan oleh beberapa rumah sakit swasta. Contoh Premier misalnya. Terus ada lagi Siloam, ya rumah sakit besar Bapak sebut apa? Hermina. Ada beberapa model yang dilakukan. Ada yang dia hanya satu perusahaan memiliki beberapa rumah sakit cabang di bawahnya, dia sebut unit gitu. Ada lagi yang punya satu perusahaan induk holding, kemudian dia punya puluhan rumah sakit, tapi tetap ada badan hukumnya masing-masing, PT-nya masing-masing. Itu pasti ada pertimbangan namanya kalau di korporasi corporate actionnya dia tahu pertimbangannya apa, dia buat satu perusahaan atau dia buat banyak perusahaan untuk masing-masing rumah sakit. Contoh satu misalnya, kalau dia punya banyak, dia holding dan semua rumah sakit di bawahnya itu dibuat perusahaan-perusahaan. Nih, sekali lagi ya, karakteristik PT dengan yayasan beda. Kalau PT, maka tadi ada namanya kerugian tadi bisa ditarik semuanya. Tapi kalau dia punya perusahaan-perusahaan di bawahnya lagi, bisa putus itu, berhenti di satu PT aja. Dia nggak
mengganggu perusahaan rumah sakit yang lain. Itu satu contoh. Terus ada juga akhirnya pertimbangannya enggak, kita butuh satu holding, satu rumah sakit, satu perusahaan mengelola 3 rumah sakit besar. Contoh, itu juga ada. Kenapa? Efisiensi pertimbangannya. Apa yang saya banyak bikin PT, saya harus isi struktur komisaris, direktur lagi, ya. Nanti ada RUPS yang RUPS kan mungkin pemegang saham. Tapi yang harus mereka keluar pembiayaan, direktur dan komisaris. Toh mereka bisa kendalikan semua di situ di satu perusahaan. Nanti di rumah sakit tadi tetap ada direktur juga kan? Karena Undang-Undang 44 mengatakan itu ada di rumah sakit. Jalan juga Pak. Karena alasan efisiensi di pandangan, saya mending di holding aja. Nanti beli obat saya bisa satu tunggal. Pengadaan di sana untuk 3 rumah sakit. Negosiasinya lebih bagus. Bapak bisa lebih murah dalam negosiasi obat. Kalau Bapak mau beli alat, 3 rumah sakit sekalian deh kita beli. Negosiasinya juga lebih bagus. Bargaining kita dibandingin satu-satu nego nanti. Rumah sakit ini negosiasi, rumah sakit satu lagi kita negosiasi. Harganya beda. Karena volumenya banyak, itu menurunkan harga pasti. Nah hal-hal yang seperti itu silakan Bapak Ibu yang putuskan. Sekali lagi mengedepankan musyawarah dan karena tujuannya bagus pasti. Bapak Ibu pertimbangannya untuk yang paling menguntungkan apa untuk masyarakat dan umat yang memberikan amanat untuk menjaga Bapak Ibu menjalankan yayasan. Dari saya itu nanti yang terkait OSS ya, teman-teman yang lain akan menjelaskan. Jadi kalau dia masuk sekarang dicek ternyata bisa pendukung ya. Hati-hati itu pemahaman pendukung itu kan ungku. Betul nggak itu nanti? Karena kalau ungku saya pikir nggak pas juga karena sama-sama bisnis utama nih rumah sakit dan pendidikan tadi. Sekali lagi kita serahkan ke ahlinya Pak nih, Pak Basar, Pak Puguni yang sering berkoordinasi juga dengan teman-teman OSS dan memang beliau yang menyusun regulasinya. Dan Pak Leo nanti bisa memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ibu narasumber, Bapak Ibu, Pak Anas, teman dari yayasan, Pak Ibu, Pak Kiai. Terkait tadi ya pertanyaan dari Pak Kiai Samsudin terkait dengan surat edaran, apakah sih nggak dibuat surat edaran oleh dari Kementerian Kesehatan terkait implementasi mungkin hasil putusan MK ya? Sebenarnya dari sisi kami Pak Kiai, kita itu kan sudah menindaklanjutinya dengan seluruh regulasi turunan dari Undang-Undang Rumah Sakit. Pasca putusan MK itu kita sudah menyebutkannya ya atau menormakannya dalam pasal-pasal tadi yang disampaikan Pak Riko dari mulai Permenkes 30 tahun 2020, kemudian ada Permenkes 3 terakhir dengan ketika OSS itu muncul kita masukkan itu di Permenkes 14 dikecualikan untuk badan hukum yang bersifat berlaku. Hanya memang sebenarnya kan ini hanya di tahapan implementasi saja nih Pak. Ya. Karena ketika dulu selesai Permenkes 14 dan kita duduk bersama-sama dengan BKPM bahas sistem OSS bagi terkait dengan rumah sakit kita sudah sampaikan regulasinya dan ini dan mereka sudah seharusnya sudah mengakomodir terkait dengan kegiatan yang single purpose. Kita harapkan sudah seperti itu. Makanya ketika Bapak Ibu banyak ya, saya juga pernah mendapatkan kayak seperti ini konsultasi dari yang punya yayasan juga, dia yayasan Islam juga di Surabaya terkait ketika dia ingin membuat kegiatan usaha klinik di luar rumah sakit. Ya, sama tuh, sama seperti yang ada di yang nanti ke depan ya, yayasan Haji. Mereka juga bisa ternyata masuk di OSS. KBLI utamanya adalah rumah sakit, lalu dia masuk di kegiatan pendukungnya klinik. Jadi NIB-nya kegiatan utama rumah sakit, kegiatan pendukung adalah klinik. Padahal nanti akan, tapi tetap ternyata tidak bisa dia masuk ketika mengurus perizinan untuk kliniknya. Karena dia hanya kegiatan pendukung, sedangkan kegiatan klinik itu adalah sama kegiatan utama, sama seperti rumah sakit. Nah itu tadi makanya saya sampaikan juga ke Mas yang dari DPPTSP. Ketika nanti terbuka tadi untuk kegiatan pendukung pendidikan, harus dipastikan nanti ketika Bapak Ibu selesai membangun baik itu tentang
pendidikan menengah, misalnya madrasah, kalau pesantren kan dia udah tersendiri ke Kemenang. Nah, apakah nanti bisa untuk mengurus izinnya? Karena dia kan termasuk perizinan berusaha, bukan yang UMKU ya. Itu harus dipastikan lagi tuh. Karena seharusnya antara pendidikan dan kesehatan, khususnya rumah sakit, itu adalah kegiatan utama dari yayasan sakit haji. Nah, itu yang harus dipastikan. Ketika memang itu sudah bisa, nanti ya berarti nggak ada masalah lagi di sistem. Karena dulu saya juga berkonsultasi ke BKPM ya, sekarang Kementerian Investasi. Tapi ini NIP-nya udah keluar nih, Bu. Harusnya bisa dong. Oh, belum bisa, Pak. Karena itu dia harusnya kegiatan utama. Tapi dia memasukkan kegiatan usahanya itu yang pendukung di dalam kegiatan usaha pendukung. Tetap dia nanti tidak bisa mengurus izinnya karena dia bukan PBUku. Saya kan seperti itu. Nyata secara sistem memang BKPM belum mendukung untuk badan hukum yang sifatnya yayasan untuk bisa punya jenis kegiatan usaha di luar rumah sakit kita. Nah, itu yang menjadi masalah tuh. Dan mereka memang minta ya sudah kalau memang, tapi kan regulasi kita, nah itu yang perlu nanti kita diskusikan lebih lanjut nih dengan teman-teman BKPM. Kalau memang tadi benar sudah terbuka, nah ini ketika nanti memang Bapak Ibu ingin mengembangkan usahanya mungkin di luar sekolah, terus tiba-tiba mungkin membuat klinik, nah itu harus dipastikan tuh Pak, benar nggak memang dia sudah bisa mengurus izinnya nanti. Apakah memang itu hanya untuk yang UMKU yang kegiatan pendukungnya, itu yang harus dipastikan nanti ketika sudah bisa mengklik kegiatan pendukung untuk pendidikan. Itu dari saya. Ini itu ya Pak. Dan tambahan juga sebenarnya kami juga sudah sering melakukan sosialisasi terkait dengan perizinan ini ya. Baru 2 minggu yang lalu ya Pak Eko ya, kita melakukan sosialisasi ke seluruh dinas kesehatan, pelaku usaha baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas, DPM-PTSD kita undang, kita bagi 2 regional. Nah itu bagian dari kami, bagaimana kami karena berdasarkan arahan juga ya, bahwa kita harus sosialisasi terkait dengan undang-undang ciptaker di masing-masing sektor. Nah dari Kementerian Kesehatan selalu rutin paling tidak 3 bulan sekali kita melakukan sosialisasi terkait dengan perizinan usaha. Seharusnya sih teman-teman sudah bisa paham ya, maksudnya bahwa single purpose itu sudah tidak ada lagi untuk yang yayasan. Mereka diharapkan masing-masing membuat peraturan ya, baik itu dari dinas kesehatan maupun DPM-PTSD, karena kan mereka harus paham ketika turun lapangan regulasinya. Itu sih kuncinya. Berarti kami sudah mungkin tidak perlu surat edaran ya Pak bentuknya, tapi kita selalu melakukan sosialisasi terhadap. Mungkin itu Pak Kuku, Pak Leo bertanya. Terima kasih Bapak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya to the point terhadap beberapa pertanyaan tadi ya. Sebetulnya sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Arif dan Pak Basar. Saya hanya melengkapi saja terkait dengan sistemnya. Memang kalau dikaitkan dengan kita belum membentuk edaran, Pak Kiai tadi Pak Basar sudah sampaikan bahwa sebetulnya kita berkali-kali di Kemenkes itu melakukan sosialisasi. Karena peraturan itu kan dibentuk untuk dilaksanakan. Yang melaksanakan siapa? Tentu mitra-mitra kita dari Dinkes, PTSP itu pasti kita libatkan dalam proses sosialisasi. Sehingga memang harapannya antara yang di pusat dengan yang di daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, itu satu suara berkaitan dengan regulasi. Karena yang dibaca sama. Yang dibaca sama, yang membedakan apa? Tentu penafsiran. Penafsirannya. Sehingga memang ketika bicaranya adalah sosialisasi telah dilakukan, sekarang tentu pendekatan kami bukan sosialisasi lagi, tetapi adalah pendekatan case by case. Apa sih masalah di lapangan itu ya? Karena memang sejujurnya Bapak Ibu terkait dengan persoalan yayasan, apakah bisa mengelola unit usaha lain selain rumah sakit itu ya. Minggu kemarin saya juga baru dapat laporan dari Dinkes Bandung terkait itu. Jadi memang ini merupakan topik yang cukup di ranah implementasi menjadi persoalan itu, sehingga memang perlu dicarikan solusinya. Karena ketika di ranah regulasi itu selesai, ternyata di ranah implementasi nggak sepenuhnya selesai. Sehingga memang tadi berkaitan dengan sudah terbuka terkait dengan produk pesantren, saya setuju tadi dengan Pak Basar Pak Riko, dipastikan lagi apakah itu merupakan usaha yang memang utama atau hanya umum. Karena memang Bapak Ibu baru kemarin banget ini kami koordinasi dengan BKP, memang sejauh ini belum terbuka Pak sistem itu.
Jadi memang pada saat penanaman sistem itu di OSS, kami memang dilibatkan ya. Jadi Pak Basar sampaikan, yang tertanam itu seharusnya adalah apa yang tertuang di regulasi. Jadi aplikasi mengikuti regulasi, bukan sebaliknya sebetulnya. Tetapi memang tidak ada yang sempurna Pak ya. Dalam implementasi kita mendapat banyak masalah, ternyata ada yang kurang A, kurang B, kurang C, tentu itu yang kita coba perbaiki. Ketika kemudian single purpose ini sesuai regulasi sebetulnya sudah bukan menjadi persoalan. Tetapi ketika coba kita kaitkan dengan implementasi ternyata masih mengunci misalnya. Kan tentu ini secara sistem harus coba kita benahi sesuai dengan apa yang kemudian tertuang di dalam regulasi. Sehingga nanti mohon dipastikan kembali apakah memang sudah terbuka atau memang masih terkunci. Karena kemarin informasi yang kami terima dari BKF masih terkunci ya, terkait dengan kemungkinan untuk melakukan kegiatan usaha lain di luar bidang rumah sakitan. Sehingga pendekatan kami lebih kepada case by case. Kalau sekarang Bapak Ibu yang karena sosialisasi maupun edaran, kami upayakan untuk bisa diterima regulasi itu di semua daerah yang ada di Indonesia. Saya kira itu berkaitan dengan sistem OS. Nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi kembali yang memang memegang hak akses ya. Kan Bapak Ibu di sini mungkin ada yang memiliki hak akses untuk masuk atas nama rumah sakit untuk mengupload dokumen, mengikuti tahapan yang memang harus diikuti untuk proses perizinan. Ketika memang itu memang ternyata belum kebuka, nanti bisa secara case by case coba kita lihat apa sih masalahnya gitu ya, apakah memang di sistem atau ada kendala yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu semoga bisa menjadi bahan perspektif juga untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Tuko. Pak Leo ada namanya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya dikasih kesempatan, cuma saya bingung mau ngomong apa lagi karena semuanya udah dijawab ya. Tidak hanya dari Pak Riko, tapi justru tadi dibuka pertama kali oleh Pak Habib kan ya. Jadi nah ini udah kejawab ini, jawab permasalahannya kan. Jadi mungkin dalam pertemuan ini dapat kita maknai bersama bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 2013 itu justru menegaskan ya kepada yayasan bahwa sifat dalam bidang usaha itu tidak single purpose, sehingga memang bisa melakukan kegiatan yang sifatnya multifaktor. Lalu kaitannya dengan penggabungan, mungkin itu bisa dibahas secara internal ya Pak ya, untuk itu ya. Tapi saya tertarik sebenarnya dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Riko, justru terkait dengan tata kelolanya. Sebenarnya terkait dengan tata kelola rumah sakit itu memang menjadi concern sih dari Pak Riko maupun Pak Basar. Nah, untuk tindak lanjut bagaimana nanti dari yayasan ini mau bertindak dan bagaimana nanti penerapan untuk rumah sakitnya, monggo mungkin nanti bisa koordinasi juga atau konsultasi juga dengan Pak Riko atau Pak Basar terkait dengan tata kelola rumah sakit. Nah, kalau terkait dengan Permenkes 14 Pak, ya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Basar maupun Pak Pugu. Kita juga sudah berusaha Pak dengan era digitalisasi ini. Kita kemarin secara daring juga sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Permenkes 14 tersebut. Namun kalau memang ada sekiranya hal-hal yang memang perlu ditegaskan kembali pada prinsipnya kepada kesehatan terbuka untuk itu. Dan mungkin mewakili teman-teman kesehatan, mungkin kita juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Islam ini karena memang membantu program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Mungkin itu Pak, karena semuanya sudah dijawab dan saya dapat yang terakhir. Jadi itu saja Pak yang boleh saya sampaikan. Gitu. Terima kasih sudah selalu untuk Rumah Sakit Islam. Terima kasih Pak Leo. Baik Bapak yang kami hormati, tahan dulu kegembiraan kita tahan dulu. Masih ada problem klasifikasi tentang utama dan pendukung, kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Nah, nanti harus pasti dulu ini. Sekarang kita jam 11.36. Tadi kita terlambat 30 menit, jatah kita sampai jam 11.30 sebenarnya. Apakah bisa kita buka satu lagi atau kita cukupkan? Satu termin lagi. Baik, satu termin lagi 3 orang. Ada Pak Haji Sunarto, Pak Nurkoles, Pak Muhtar. Oh, tambah lagi 4, Pak Anit. Baik, 4 orang. Kita mulai dari yang paling tua, Pak Nato. Pak Nato aja. Terima kasih Pak Moderator. Langsung saja karena waktu.
saya ingin konfirmasi dengan Pak Niko dan kawan-kawan. Yang pertama terkait dengan PMK nomor 40 tahun 2002, Pak. Terkait dengan realisasi ketentuan bahwa satu hal yang ada toleransi waktu atau sebagaimana terkait pelaksanaan Permenkes 40 ini. Termasuk yang pertama misalnya ada satu pasal yang genset harus 2 buah dan sebagainya. Dan ini kan perlu ada proses pengadaan. Kemudian juga adanya simulator O2 dan A1 itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konsekuensinya ini sampai sejauh mana terhadap pelaksanaan di lapangan. Terima kasih, Pak. Baik, singkat seperti ini bagus sekali. Baik, Pak Mohtar, silakan Pak Mohtar. Terima kasih. Yang pertama, saya tutup poin aja. Yang pertama ini masalah perizinan, Pak. Perizinan ini maaf, Pak, di tingkat mungkin kota, kabupaten ini banyak masalah. Kalau dari segi bisnis, banyak investor itu yang bingung. Termasuk ini yang rumah sakit. Dengan adanya OSS itu. Jadi kalau misalnya OSS itu nggak ngebuka, itu terus orang yang mau mengajukan itu mau mengadunya kemana? Padahal OSS itu kan maunya kan cepat, kan? Tapi kadang-kadang diplesetkan, kan? OSS itu hanya ojo suwe-suwe. Sebab apa? Buktinya suwe. Maaf, Pak ya. Ini di kalangan pengusaha pertama itu sering digitukan. Ya apa ini? OSS. Ojo suwe-suwe. Satu. Gini, Pak ya. Ketepatan saya ini ketua Yayasan Al-Maghrib. Saya memang mengurusi tentang BBRS, gedung, radio, dan sebetulnya hal-hal yang bersifat usaha gitu, yang menyediakan dana untuk berkembangnya yayasan ini. Jadi betul, yayasan itu ke depan tadi sudah diceritakan banyak kebutuhannya ini, dan duitnya dari mana? Maka perlu didirikan adanya jenis amal usaha. Kalau perlu PT-nya diperbanyak lagi. Dan perlu Bapak ketahui, pembina, pengurus, pengawas itu nggak digaji. Transport adalah, kita jujur saja. Nah, tapi kan untuk kegiatan umat kita ini di range terawat, kita itu sebenarnya sudah bikin rumah sakit. Itu kemarin itu setiap 10 tahun berdiri rumah sakit satu. Itu kan, tapi ada terlalu lama, Pak Ustaz. BBRS ada yang usulkan setiap 2 tahun harus bikin cabang lagi. Untuk apa? Kesemuanya itu adalah untuk membiayai keperluan yayasan jamaah haji dan umat. Kemudian insya Allah tadi sebentar lagi ya, pendidikan banyak orang mau wakaf, tapi kadang-kadang kita tolak. Kan sayang ya kalau wakaf untuk kita tolak. Dan kalau Bapak lihat ya di kamar-kamar rumah sakit ini, hampir semua kamarnya itu wakaf orang. Nah ini orang yang mau wakaf kan kemarin juga kita tolak. Ada 1.600 berapa. Ya karena itu apa? Karena gerak kita dibatasi hanya rumah sakit itu. Sebetulnya kalau tanah itu digunakan untuk bisnis, Pak, oh jalan. Tapi karena kita dibatasi hanya rumah sakit, kita menjadi takut ya akhirnya. Dan saya yakin orang-orang yang mau wakaf itu banyak. Itu nanti untuk BBRS nanti mungkin hubungannya juga dengan percikan. Masih ada kaitannya lagi, Pak. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2, ini bukan pertanyaan, keresahan Pak Ketua Yayasan Al-Mabrur. Tapi tadi kok Bapak kan OSS madangnya sini terus ya? Maksudnya madangnya ke sana. Gitu ya, anak OSS di belakang. Baik, yang ketiga Mas Nur. Ya, Mas Nur ini spesialisnya tinggi loh Mas Nur ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan OSS, jadi bulan yang lalu yayasan sudah ke PTSP, Yayasan Pak Arita, dan memang masih kemudian lapor ke mana? Seperti tadi Pak Yai Kota, kami dikasih emailnya kontak OSS, kemudian juga ada WA-nya. Sudah kami kontak, kami email 2 kali, kemudian juga di WA kita kirim juga terkait hal yang ada di yayasan ini, tapi tidak ada jawaban. Kami telepon PTSP, kami juga telepon nggak diangkat Pak, seperti itu. Jadi mungkin kami mohon yang narasumber dari Kemenkes, kami nanti sebagai jenengan sebagai penghubung kami, andai kata kami nanti ada kendala di OSS terkait NIP hapus, nanti coba kita cek lagi bisa nggak NIP dihapus. Kalau enggak, kami minta bantuan dari Biro Hukum Kemenkes ya, Pak Riko, Pak Basar sebagai penghubung kami Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk Pak Habib terkait penggabungan Pak, di pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Di situ disebutkan bahwa proses kalau ada perubahan anggaran dasar itu ada 2 hal, harus ada melalui persetujuan dari menteri atau tidak melalui menteri. Ini yang bagaimana? Yang melalui menteri, kalau kita merubah anggaran dasar yang melalui menteri itu bagaimana? Atau yang tidak melalui menteri itu yang bagaimana? Itu untuk Pak Habib. Kemudian untuk Pak Riko dan teman-teman, kami ini kan punya gedung pertemuan Al-Mabrur. Di situ masih jadi satu dengan kompleknya rumah sakit. Di Permenkes 3 pasal 22 bahwa lahan harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses dan pintu yang terpisah. Kami masuknya mau ke rumah sakit masih sama pintunya, walaupun gedungnya ini terpisah melalui taman, parkir juga terpisah. Apakah ini kami bisa terus laksanakan? Kemudian juga kami punya kantor yayasan jadi satu dengan rumah sakit. Nanti mohon pencerahannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur. Ada 2 pertanyaan ke teman-teman Kementerian Kesehatan dan 1 Pak Adit. Baik, terakhir Pak Adit. Terima kasih waktunya. Di sini akan menanyakan kaitannya tadi dulu Yayasan Al-Mabrur dan Yayasan Jamaah Haji ini adalah satu Yayasan Jamaah Haji, kemudian menjadi 2 untuk mensikapi undang-undang. Kemudian yang perlu kami tanyakan, mungkin ada di kekhawatiran di kita semua, utamanya di pimpinan amal usaha, pembina, pengawas maupun pengurus, kaitannya dengan kalau satu yayasan nanti kan membawai amal usaha banyak, satu rumah sakit, ada BPRS, kemudian ada radio dan sebagainya. Mungkin di ke depan ada tambah lagi amal usaha yang lain. Kalau salah satunya ini istilahnya bermasalah, konsekuensi hukumnya itu seperti apa terhadap satu yayasan ini? Satu itu, yang kedua, kalau bisa kan Yayasan Jamaah Haji ini struktur kerjanya itu biar simpel, mudah, terkoordinasi dengan baik, lebih cenderung mungkin kalau menurut saya ya satu yayasan itu tadi. Kemudian kalau PT Radio yang radio itu bisakah mengelola bidang usaha yang lain agar simpel? Misalkan sekarang gedung Al-Mabrur itu belum belum ada payung hukumnya, tapi kalau digabung ke radio bisakah seperti itu? Demikian kurang lebihnya Bapak. Baik, terima kasih Pak Hanif. Ada 2 pokok. Yang pertama tentang kalau bagaimana ada kekhawatiran salah satu amal usaha bermasalah, eksesnya yayasan bagaimana, dan yang kedua bagaimana kalau PT itu punya usaha yang berbeda. Baik ke Pak Habib maupun ke Mas Riko, nanti waktunya
Baik, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Mengenai pertanyaan yang disampaikan kepada saya misalnya dari Bapak yang Pak Asep tadi, mengenai yang di dalam undang-undang yayasan itu ada yang dilaporkan, ada yang diberitahukan. Biasanya kalau harus diberitahukan persetujuan menteri itu biasanya menyangkut perubahan di yayasan itu. Tujuannya ada 3 kan, kemanusiaan, sosial, keagamaan. Itu memang perintah undang-undang. Kita tidak bisa menambah yang lain. 3 bidang itu. Nah itu kalau mau diubah berarti mau ubah undang-undang tidak harus persetujuan menteri, itu tidak mungkin. Tapi kalau turunan dari sosial, rumah sakit, pendidikan itu bebas saja Pak. Turunan dari kegiatan lain misalnya keagamaan ya silahkan saja. Jadi hanya 3 itu Pak yang tidak bisa diubah. Tapi yayasan kan tidak tiganya. Seperti misalnya jika yayasan ini bergabung gitu Pak, di yayasan jamaah haji ini ya kegiatannya maksudnya satu kan, itu apa? Sosial kan, menurunkan rumah sakit. Tapi jika ini bergabung berarti perlu nggak menambah kegiatan lain misalnya keagamaan dan kemanusiaan. Nah itu. Jadi hanya itu. Jadi sebenarnya kalau dalam yayasan itu tidak ada yang namanya istilah amal usaha kan, namanya itu kegiatan. Jadi kegiatan yayasan. Jadi saya sebagai notaris, kalau ada notaris membuat yayasan begini, maksud dan tujuan yayasan berusaha, pasti saya solid Pak. Usaha itu PT, tapi yayasan dengan maksud dan tujuan berkegiatan. Nah, gitu Pak namanya. Jadi Bapak hati-hati ini. Amal kegiatannya apa gitu Pak? Kalau amal usaha nanti cari duit itu Pak. Jadi silakan mau tetap ditambah dan kegiatannya diperbanyak. Nah kegiatan diperbanyak itu KBRI-nya yang banyak itu maksudnya itu yang masuk Pak gitu. Nanti namanya dalam OSS tarik data Pak. Jika datanya lengkap kan OSS tidak lengkap. Mungkin seperti itu Pak yang perlu dilaporkan. Mungkin itu kan pertanyaan untuk saya. Hanya begini Pak. Ini hal lain yang perlu kita pikirkan ya, karena memang harus aspeknya. Yayasan ini kan punya almarhum punya PT betul ya, pegawainya PT. Jadi begini, kadang-kadang perlu nggak hidup-hidup bermenyiasati itu Pak, toh kan sudah ya. Pada hari ini kita bicarakan polanya penggabungan, betul ya? Penggabungan, artinya kalau digabungkan semuanya bisa. Hanya mencabut NIB Yayasan Almarhum itu yang susah Pak. Karena NIB-nya kan tidak ada DSS-nya kan, itu belum punya. Nah, kalau misalnya dilakukan penggabungan, Bapak harus perhitungkan juga saham di PT Radio dan PT DPRS itu berarti kan Almarhum hilang yayasannya. Saham itu kemana? Apakah otomatis? Perlu proses. Tidak otomatis misalnya jadi milik yayasan haji Pak. Saham di radio dan di PPS itu PT Almarhum harus diperhitungkan kemana, harus kita bereskan dulu tanya Pak Hafid. Apakah dihibahkan atau bagaimana caranya dulu sebelum dibubarkan loh Pak? Sebelum mati dibubarkan ternyata pemegang sahamnya masih PT, itu masih belum proses Pak, harus kita bereskan. Itu kalau melakukan penggabungan. Artinya NIB-nya kan sulit. Itu satu alternatif. Cara yang kedua yang tadi saya katakan tadi, bubarkan yayasan Almarhum. Tapi sahamnya sudah bereskan dulu. Kasihkan misalnya ke yayasan jemaah haji, hibahkan lah, tapi setelah kena pajak. Nah, kalau dibubarkan kan berarti hilang. Nah itu lebih mudah menurut saya. Menghilangkan NIB OS-nya hilang Pak. Di kementerian pun hilang otomatis Pak. Kalau bubar, ya sudah punya aset Pak. Tapi ada liquidasi. Jadi kalau dibubarkan ya sudah Pak. Di OS-nya pun hilang, NIB-nya pun hilang, di kementerian pun otomatis hilang Pak. Bapak tinggal pilihan aja. Dua-duanya bisa sih Pak dilakukan. Itu tuh usulan dari saya kan. Kalau mau. Sehingga apa? Karena saya yakin kalaupun penggabungan yang namanya dinas perpajakan pasti minta NPWP mana akta pembubarannya. Mau tidak mau kita menyelesaikan akta pembubaran sebenarnya bukan bergabung gitu Pak. LBP sudah aja bubarkan, datang ke dinas perpajakan, apa ini NPWP-nya kami hapus, asetnya hilang.
Kalau niatnya ingin menghilangkan Yayasan Al-Mabrur menjadi masuk ke Yayasan Jamaah Haji, itu hanya teknis Pak, seperti itu. Jadi itu Bapak perhitungkan dulu Pak, dua hal ini tentang saham di dua PT ini harus diapakan. Nah, itu aja Pak. Itu tuh lebih bagus. Seperti itu. Hanya ini saran saya terakhir Pak. Mungkin ini bukan rahasia Pak ya. Di PT ini pemegang sahamnya siapa aja Pak? Yayasan Al-Mabrur Pak. Dan siapa? Dengan 0,5% Pak Hanif tadi. Yang untuk gitu. Bank Syariah. Oh gitu ya. Kalau untuk yang radio 0,5%-nya saya. Radio, PT Radio. Oh begitu ya. Ya. Ini pengalaman Pak ya. Pengalaman saya menangani. Dengan pola seperti itu Pak, akan menjadi kesulitan. Mohon maaf jika bapak-bapak yang namanya dipinjam ini meninggal dunia. Jangan begitu. Karena itu akan kaitannya orang menuntut Pak, ini warisan bapak saya. Itu Pak. Karena yang tertulis catat nama bapak saya, berarti saya punya saham, punya aset dong saya tuntut. Itu terjadi Pak. Terjadi misalnya saya tangani itu yayasan di sebuah yayasan, semua aset itu atas nama rektor Pak, pribadi rektor Pak, bukan jabatannya. Mati itu rektor Pak, karena memang yang berjawab kan pasti mati Pak. Mati Pak. Anak isinya nuntut ini harta gunung ini Pak. Kampus sebesar itu dituntut ke pengadilan Pak. Untuk yayasan ini bisa membuktikan dari rektor sekian, kampus ada sekian miliar, Anda bisa beli dari mana? Tapi akhirnya ada uang kerohiman lah kalau tak Ahok tuh. Ya sudah saya kasih. Itu konsekuensi. Ini saya bicara konsekuensi. Makanya kalau Bapak ingin seperti itu agar tidak jadi bermasalah, saya selalu usulkan kalau memang ingin punya PT Yayasan Pemilik Saham, kan pemegang sahamnya harus dua. Lebih baik misalnya bikin aja misalnya koperasi karyawan rumah sakit ini, gitu. Perkumpulan suster dokter perawat rumah sakit ini, nanti pegang saham 0,5 gitu. Jadi punya Bapak tadi saya pribadi hibahkan ke koperasi karyawan atau mungkin perkumpulan. Yang ini yayasan aja terlalu banyak Pak nanti. Lebih baik kan karyawan boleh menjadi pemegang saham Pak. Itu lebih baik Pak. Begini aja misalnya koperasi karyawan rumah sakit ini. Nah nanti punya Bapak yang saya pribadi itu alihkan dulu ke koperasi, yang lainnya jadi beres ke sananya. Ini usulan saja Pak. Kalau memang kita ingin lebih baik seperti itu. Mungkin itu Pak ya. Jadi pada intinya seperti itulah kira-kira. Kalau memang bisa diperlukan nanti kita biasa ke pelatihan lagi, nggak apa-apa, kita diskusi lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Mas Ibu dan teman-teman, ada beberapa. Yang pertama tentang standar SARS tadi dari Pak Anto, kemudian dari Mas Nurkholis permohonan untuk nanti berkenan menjadi penghubung kalau ada masalah di OSS, dan Pak Alif ini tadi tentang siasat itu. Ya baik Pak. Jadi nanti untuk yang ini agak sarana ya Pak ya, Permenkes 40 ya, standar persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan. Nanti ini Pak Basar yang jawab. Beliau yang bertanggung jawab. Ini Pak Basar yang nyusun nih Pak. Jadi harus bisa jawab dia. Jadi pas kita bawa sekarang. Nah terkait kemudian tadi Pak ini ya, gedung serbaguna itu ya, Pak Nur ya. Nah sekali lagi saya nyambung lagi ke tadi Pak Habib sempat tanya aset. Nah ini juga menjadi menarik, kita kan belum lihat ya, ini asetnya sebenarnya yang punya dari wakaf-wakaf tadi itu perubahannya kemana? Apakah sudah atas nama yayasan atau ternyata karena beberapa case ada tuh Pak ditempelin orang perorangan gitu. Jadi saya kasih jelasan Pak, gedung itu gedung pertemuan dan tanah ini semuanya atas nama Yayasan Jamaah Haji, termasuk kantor Bank Syariah yang miliknya Yayasan Al-Mabrur itu juga milik Yayasan Jamaah Haji. Jadi Bank Syariah kita itu menyewa ke Yayasan Jamaah Haji. Jadi tanah semua itu kita Yayasan Jamaah Haji. Ya, cuma gedung pertemuan itu berada di lingkungan rumah sakit. Itu yang tadi dipertanyakan. Oke baik, jadi tadi semuanya untuk kesatuan ini punya Yayasan Jamaah Haji. Yang BPR tadi, BPRS itu skemanya sewa, kemudian perseroan ya, basicnya.
yang gedung serbagunanya dikelola langsung di bawah jemaah haji juga. Nah, ini jadi menarik nih Pak. Jadi ada pemanfaatan bersama ya. Walaupun sebenarnya ini sama-sama aja satu garis mereka ini kan gitu kan. Bukan induk juga kan konsepnya gitu kan. Nah, nanti ketika ini aset, jadi kita kelihatannya kan sederhana ya Pak. Oh, punya kita juga kok. Padahal yang pakai al-mabrur gitu. Jadi good governance itu menurut saya tetap harus dilakukan tuh Pak. Walaupun kita konsepnya yayasan, ketika tadi al-mabrur yang memakai aset dari yayasan jemaah haji, itu bagaimana skemanya? Saya pikir kan sekarang kan dibiarkan aja kan, benar nggak? Kan kalau memang benar harusnya sewa dong dia ke yayasan jemaah haji. Tapi yang lebih kompleks memang lihatnya, tapi secara juga benar lebih bagus, lebih jelas dia kemana. Nah, balik lagi tadi ke terkait gedung tadi ya. Dari gedung itu satu Pak, pertanyaannya kan ini bagian dari rumah sakit apa enggak? Kemungkinan enggak, tapi kepemilikannya iya, di bawah kepemilikan yang sama. Karena kalau dia karena tujuannya pasti beda tadi kan. Kalau dia dianggap bagian dari rumah sakit pun, saya bayangkan pasti ada limitasi. Nggak mungkin Bapak Ibu setiap hari bisa kasih. Kalau aksesnya satu, nah ini kita sekalian straight bahwa ini bukan satu, bukan bagian dari rumah sakit, maka Bapak harus nyiapin akses khusus. Coba tadi kita masuk, IGD-nya di mana? Di gedung sebelah kan? Kalau Bapak ternyata kita bayangkan itu pertemuan dipakai tuh setiap hari, padahal akses masuknya satu. Nah jadi maksudnya concernnya ialah jangan sampai akses yang utamanya untuk rumah sakit terganggu karena gedung pertemuan. Kan Bapak Ibu bikin kecil aja itu masuk boleh. Nah kalau dikaitkan lagi nanti ke 40 nih, Pak Basar bicara nih, parkir misalnya. Tadi nggak kelihatan tuh pembagiannya. Mana yang mau diklaim sebagai luasan parkir rumah sakit? Atau nanti kalau kita bicara lebih administratif lagi, berapa sih luasan yang sebenarnya punya rumah sakit? Itu harus clear juga tuh Pak. Jadi kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kalau kita abaikan terus, mungkin kemudian hari bisa menimbulkan permasalahan. Tadi parkir tiba-tiba diloskan gitu, terus ruang pertemuan di hari-hari kerja ternyata penuh, mengganggu akses rumah sakit kan? Itu jadi tetap kalau memang mau jalan, tetap harus secara profesional dipisahkan. Mungkin dari saya itu Pak, nanti yang OSS ya, berbagai 40 nanti teman-teman yang lain menjawab. Silakan. Terima kasih, izin menjawab Pak terkait dengan bagaimana pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan ya berdasarkan Permenkes 40 Pak. Memang Permenkes 40 2022 itu kan mencabut atau mengubah Permenkes sebelumnya yang 24 dan tahun 2016. Diharapkan sih rumah sakit, khususnya rumah sakit Islam Klaten ini sebelum terbitnya Permenkes 40 itu memang sudah memenuhi standar berdasarkan Permenkes 24 seperti itu. Dan sama, bagi besar secara prinsip sama itu Pak antara 24 dan 40, hanya beberapa perbaikan dan perubahan standar, dan kita memberikan kepastian memang kepada rumah sakit khususnya yang dia punya gedung di luar area ya. Kalau kita bicara kan rumah sakit itu harus dalam satu area blok bangunan. Dan tadi makanya ternyata antara ini yang bangunan yang baru juga yang eksekutif dengan yang sana kan ada akses sendiri, walaupun tersambung sih saya rasa, tapi hanya kalau untuk parkirannya bisa seperti. Nah itu terkait dengan pemenuhannya, kita kasih waktu peralihan sebenarnya Pak. Dalam itu kan 3 tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan atau berlaku. Jadi Bapak Ibu ketika membaca Permenkes 40, baik itu ketika bicara bangunan, bicara bagaimana prasarananya, terus bagaimana pemenuhan alat kesehatan minimal, kita buat situ kan minimal. Ketika bicara pelayanan rawat jalan atau bangunan rawat jalan minimalnya harus ada apa sih? Terus ketika bicara di ruang OK seperti apa minimalnya, kita bicara di ICU minimalnya seperti apa. Nah itu kita berikan waktu 3 tahun sejak diundangkan, dan diharapkan nanti 3 tahun kemudian itu sudah sesuai dengan standar. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan juga nih,
Karena kita ketika terbitnya peraturan menteri ini, BPJS Kesehatan sudah menunggu-nunggu sebenarnya. Ketika nanti pasti itu akan digunakan dalam proses kredensial atau review kelas Bapak Ibu yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Nah itu mudah-mudahan bisa mulai dipenuhi nih dari yayasan nih terkait dengan sarpras dan peralatan daerah. Itu sih Pak, 3 tahun. Terus yang perlu diperhatikan juga oleh rumah sakit ke depan adalah KRIS, kelas rawat inap standar. Artinya sudah mulai di mapping dan mulai apakah itu akan mengurangi bor pertama. Terus apakah akan mengurangi jumlah tempat tidur secara signifikan? Karena kan kemungkinan adalah kelas rawat inap standar itu maksimal 4 tempat tidur. Salah satu kriterianya itu harus dipastikan, dan jarak antar tempat tidur adalah 1,5 meter. Nah, apakah bagaimana nih di rumah sakit Islam? Itu sih yang ke depan terkait dengan sarprasnya Pak, yang harus diperhatikan. Satu terkait Permenkes 40 yang ke depan, dan juga yang kemungkinan dijalankan secara bertahap sampai 2025 itu adalah KRIS, yang itu diharapkan Pak Ibu sudah mulai karena kerjasama BPJS nanti. Itu Pak terkait OSS, mungkin Mas Buku dan Mas Leo. Baik, makasih Bapak Ibu terkait dengan persoalan pengaduan tadi, pengaduan terkait dengan sistem. Memang sebetulnya kalau Bapak Ibu coba cek di sistem itu ada satu fitur yang berisi terkait dengan pengaduan Bapak Ibu ya. Tapi memang ini menjadi persoalan ketika masuk ke ranah realisasi, karena ternyata waiting list-nya cukup panjang ya Pak ya. Saya dapat pengaduan dari teman-teman Dinkes, bahkan juga ada pelaku usaha itu ada sampai 1 bulan, 3 bulan, bahkan waitingnya lebih lama dari itu. Tentu ini menjadi persoalan karena maunya kan kalau untuk pelaku usaha cepat prosesnya gitu ya. Tapi ketika menunggunya sampai 6 bulan ini menjadi persoalan. Kami awalnya berpikir begini Pak, mencoba untuk sedikit lebih proporsional ya. Persoalannya apa? Apakah pengaduan itu terkait dengan sistem atau terkait dengan teknis persyaratan rumah sakitan? Tadinya kami berpikir seperti itu ya. Teknis berkaitan dengan rumah sakitan misalnya terkait dengan SDM, dokter misalnya, atau terkait dengan prasarananya. Kan itu merupakan ranah kami ya untuk mengatur itu dan juga tentu implementasinya. Atau masalahnya ada pada sistem OSS gitu ya. Kami mencoba untuk bisa membagi itu, tapi ternyata nggak mudah juga karena ternyata terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan sistem OSS itu pun nggak semudah itu diselesaikan. Maka sejujurnya kami pun juga selama ini ya mau nggak mau harus masuk juga karena sistem gitu Pak ya. Karena memang ini cukup menjadi persoalan ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan perizinan terutama di bidang kami terkait dengan pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit. Contoh misalnya dulu kalau untuk yang swasta saya kira enggak, tapi yang rumah sakit berstatus belum BUD misalnya atau puskesmas misalnya, kan ini menjadi persoalan. Sehingga memang dari sisi kami pun juga harus memikirkan beberapa alternatif solusi untuk bagaimana caranya agar terkait dengan sistem ini juga sama-sama bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan kami juga nggak bisa kemudian untuk mata untuk terkait dengan sistem harus melalui OSS atau BKPM gitu ya, karena memang mau tidak mau semua yang terlibat dalam proses perizinan baik itu Dinkes, PTSP ataupun kami di Kemenkes juga harus terinfo dan juga terpapar terkait dengan kendala yang berkaitan dengan sistem OSS. Sehingga memang Bapak saran saya tadi saya kira komunikasi dengan teman-teman TSP juga sudah baik ya di rumah sakit ini Klaten, sehingga saya kira itu merupakan satu langkah yang cukup bagus ya, karena kalau Bapak hanya menunggu jawaban dari sistem melalui email misalnya itu baru akan dibalas cukup lama, karena memang waiting listnya mungkin lama juga di sana itu ya yang berkonsultasi. Makanya saya kira alternatif solusi untuk komunikasi dengan teman-teman di Pemda. Bahkan tadi yang Bapak sampaikan misalnya mau komunikasi dengan Pak Riko, saya kira itu pun nggak masalah juga saya kira, karena memang terkait dengan single purpose misalnya, ternyata di ranah aplikasi pun masih menjadi persoalan. Maka mau nggak mau kami pun juga tentu perlu memikirkan bagaimana caranya supaya itu juga bisa terakomodir dalam sistem yang tertanam dalam OSS. Saya kira begitu untuk terkait kanal-kanal yang mungkin bisa dilakukan dalam kaitannya dengan ketika ada pengaduan, baik itu berkaitan dengan sistem OSS ataupun berkaitan dengan teknis pemenuhan persyaratan berkaitan dengan perizinan rumah sakit. Saya kira itu Bapak Ibu berkaitan dengan pengaduan. Terima kasih Mas Koko. Nampaknya ada satu yang belum terjawab tadi dan tujuannya kayak ke Pak Habib ini dari Pak Anif tadi berkenaan dengan kekhawatiran kalau menjadi
satu bergabung, kemudian ada satu masalah di kegiatan Pak Malusara, di kegiatan salah satu kegiatan, apakah nanti aksesnya ke yayasan bagaimana? Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, yayasan itu kan sebagai subjek hukum layak di manusia, dia punya legal standing. Jadi kalau memang yayasan amal usahanya banyak bermasalah, ya, pengaruhnya pasti ada, Pak. Pasti ada kan itu. Karena kegiatan ini sudah tentu kan keluar atas nama yayasan. Misalnya yayasan melakukan suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, ternyata pada pihak yang merasa dirugikan, yang dituntut pasti yayasannya kan gitu. Pasti yayasannya kan gitu. Mungkin ujung-ujungnya kalau terlalu banyak bisa dipahitkan, itu aja Pak. Jadi maksud saya begini, itu konsekuensi Pak seperti itu. Kalau di dalam hukum kepahilitan semuanya bisa dilakukan Pak. Jadi kalau dalam pengacara kepahilitan teman-teman saya, kalau ingin kayak gitu pengacara kepahilitan tuh pura-pura aja bikin utang pahilitan jadi tuh. Termasuk begitu. Jadi kalau awal usahanya banyak, karena yang berkontrak itu pasti yayasannya, harus hati-hati. Kontrak apa tuh bisa Pak? Pengadaan obat, peralatan, atau karena banyak usaha usahanya tidak ada kaitan dengan rumah sakit, misalnya Pak, penyewaan gedung, ternyata itu yang dirugikan Pak. Banyak, itu harus hati-hati. Karena yang dituntut ke subjek hukumnya itu adalah yayasannya. Nah itu. Nah nanti kalau misalnya penggabungan ini jadi, nah ini yayasan kalau awal usahanya banyak harus ada CEO-nya juga Pak. Ada divisinya yang menanganinya, berkaitan dengan pertanggungjawaban. Nah di situ harus betul-betul baik gitu Pak. Misalnya divisi properti, divisi ini, garis demarkasinya dan jobnya jelas gitu Pak. Sehingga bisa dieliminasi ketika ada kerugian di pihak mana. Bisa saja seperti itu, jadi bisa lebih modern gitu Pak. Lebih modern bukan. Jadi hati-hatinya di situ aja Pak. Ya. Gimana ya? Nanti Bapak lihat siapa yang bertanggung jawab ini, aspek hati-hatiannya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak kan bisa rusak semuanya. Kalau memang ingin dilakukan seperti itu. Begitu Pak Hanin ya? Sedikit Pak. Kalau tadi kan yayasan yang BPRS itu 95% itu sahamnya dari yayasan. Misalkan nanti jadi satu. Nah, misalkan BPRS-nya yang ini hanya sekedar 95% kah atau mempengaruhi yang lain? Kalau itu bentuknya PT ya, kalau ke undang-undang PT kan pertanggungjawabannya sepanjang saham yang dia miliki aja, tidak ada pengaruhnya ke yayasan. Kecuali direktur PT ini menggunakan PT-nya untuk ketentuan yang tidak benar, akan dilacak, ditracer misalnya siapa di atasnya tuh, oh yayasan ini, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi itu jarang jadi kan sulit. Jadi kalau bentuknya PT kan sesuai prinsip PT itu sepanjang saham yang dia miliki. Tapi kalau itu tidak bisa, ada namanya filsing dan corporate plan dalam undang-undang PT, bisa sampai ke harta pribadi pengurusnya itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kan itu lama Pak. Kalau PT-nya begitu, kalau itu bentuknya PT Pak. Profesional aja. Begitu Pak. Jadi hati-hatinya di situ. Baik, cekap ya. Baik Bapak yang kami hormati, saya yakin masih banyak catatan dan mungkin undang-undang dan sebagainya. Kita terbatas dengan waktu dan sudah mundur 30 menit. Nampaknya sudah tuntas semuanya. Para narasumber sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya, kita sudah berdialog. Akan kami simpulkan beberapa catatan yang sempat kami tulis. Yang pertama, dari sisi regulasi penggabungan tidak ada masalah. Dari sisi regulasi penggabungan tidak ada masalah, meskipun ada masalah dalam implementasinya. Tapi kita sudah ada kepastian dari sisi regulasi penggabungan itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, mekanismenya kalau bisa kita simpulkan, yang pertama bisa gabung, atau yang kedua yang ditawarkan beliau Pak Habib tadi, bubar masuk, gitu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, informasi tambahan, meskipun OSS sudah terbuka,
tetapi terbuka ini pada kanalnya kanal akses kegiatan pendukung. Nah, ini yang diingatkan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk berhati-hati agar ada kepastian tentang klasifikasi dan mencermati klasifikasi tentang kegiatan utama dan kegiatan pendukung supaya nanti tidak di belakang hati ada masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Habib, Mas Riko, dan teman-teman, ada Mas Basar, Mas Kukuh, Mas Leo yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya berbincang-bincang dengan bapak-bapak. Semoga tetap sehat dan ilmunya bermanfaat untuk kami semuanya. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah berkenan ikut menyampaikan pendapatnya, bertanya atau yang lain sebagainya. Mudah-mudahan ini memperkaya yayasan supaya cepat bisa fokus menggarap penggabungan atau tidak. Dan tepuk tangan untuk bapak-bapak semuanya. Baik, Bapak yang kami hormati, kita sudah di ujung acara. Oh lupa, tepuk tangan untuk moderator belum? Silakan tepuk tangan dulu. Kita sudah di ujung waktu dan nanti masih ada sesi tambahan untuk berbincang-bincang dan ramah tamah. Tetapi tugas kami sudah kami tunaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam mengantarkan bapak-bapak sekalian mengaji bersama, ngaji konstitusi bersama para pakar ini. Kita selalu doakan semoga bapak-bapak yang di depan ini selalu diberi kesehatan dan sukses untuk kelanjutannya. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu kami kembalikan pada pengacara dan tepuk tangan sekali lagi untuk beliau.